Jadi Monsanto ini, glyphosate ini, sedang banyak sekali kasus-kasus pengadilan di US yang di mana mereka itu dituntut karena petani-petani yang menggunakan glyphosate itu tidak pernah dikasih tahu bahwa it is heavily linked dengan satu specific cancer, yaitu non-Hodgkin lymphoma. Tapi kenapa sekarang kayak begitu? Jadi ada beberapa hipotesis yang menghubungkan antara gluten intolerance ini muncul karena penggunaan herbisida yang namanya glyphosate. Jadi sebelum mereka itu panen, you spray with the freaking herbicide. Itulah permasalahannya. Jadi begitu mereka kumpulin, mereka simpen, ya ada masa penggunaannya sih. Jadi begitu lu semprot, jadi dia bilang ada masa penggunaan sebelum lu panen. Tapi ya tetap aja chemical residue-nya udah pasti ada di situ kan. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Sekarang saya mau nanya kok, ini permasalahan yang orang sering banget ngomong tentang gluten intolerance. Yes, gluten intolerance, yes. Ini orang jarang bahas gitu kan sebenarnya. Sebenarnya tuh apa itu gluten kok? Terus berasal dari mana sebenarnya? Gluten itu kan. Kenapa bisa ngetren sekarang? Yes, ya. Menarik sekali. Jadi teman-teman harus tahu dulu gluten itu apa. Gluten adalah plant protein. Itu adalah protein di dalam tanaman, khususnya di wheat, di terigu, di gandum-ganduman. Itulah protein yang ada di dalam gandum-ganduman. Jadi makanya kalau teman-teman bikin roti, lu bikin terus mie, itu kan dia kenyal ya. Betul. Lu kenyal dan lu harus neat. Iya. Kan pada saat lu mulai kan lu harus neat itu rotinya segala macam. Apa yang lu neat? Gluten itu. You're forming gluten protein supaya dia itu kenyal. Jadi ada kekenyalan. Itulah yang mengebuat mie itu kenyal, roti itu bisa kenyal, fluffy. Nah, itulah gluten. Nah, menariknya, dulu gluten intolerance itu tidak setinggi sekarang. Betul. Dulu itu very very rarely orang itu punya permasalahan dengan gluten intolerance, terutama kayak irritable bowel disease, Crohn's disease. Itu kan semua yang masalah-masalah peradangan di pencernaan yang dihubungkan dengan gluten. Itu penyakit-penyakit. Tapi dulu jarang, maksudnya very very rare. Tapi kenapa sekarang kayak begitu? Jadi ada beberapa hipotesis yang menghubungkan antara gluten intolerance ini muncul karena penggunaan herbisida yang namanya glyphosate. Nah, jadi dari situ. Nah, jadi kalau teman-teman ke luar negeri, kita kan impor semua tepung terigu ya, karena Indonesia itu gak bisa, karena itu panasnya subtropis. Jadi permasalahan dengan biji-bijian, gandum, dan segala macam yang grains di negara-negara subtropis, biasanya itu pada saat mereka panen, mereka harus pastiin dulu di field itu kering, gak boleh basah. Dia harus betul-betul mati, betul-betul kering, baru mereka itu panen, baru mereka bisa simpen grains itu tanpa kena jamur. Oke. Nah, permasalahannya adalah kalau saya dulu ya, begitu saya pas lu mau harvest, contohnya mungkin end of summer, di akhir musim panas dan segala macam, tiba-tiba ada hujan di situ. Wah, gawat. Lu pada saat panen, lu akan bisa itu semua kena jamuran. Nah, jadi mereka itu ngelihat apakah glyphosate, yaitu herbisida. Lu bayang nggak itu herbisida ya? Itu yang kalau misalnya lu tanam tanaman, lu harus semprot dulu supaya rumputnya mati. Itu jadi freaking herbicide. Mereka itu semprot ke wheat dan segala macam yang grains itu. Itu sebagai namanya chemical desiccation. Apa itu chemical desiccation? Artinya lu semprot tanaman itu supaya dia kering. Secara kimia kering. Jadi kan seluruh tanaman kalau begitu lu kena salah satu mechanism of actionnya glyphosate adalah gue lupa dia matiin pengangkutan air lah. Akhirnya tanaman itu kering. Nah, jadi begitu wheat itu kering, mereka bisa harvest. Jadi sebelum mereka itu panen, you spray with the freaking herbicide. Itulah permasalahannya. Jadi begitu mereka kumpulin, mereka simpen, ya ada masa penggunaannya sih. Jadi begitu lu semprot, jadi dia bilang ada masa penggunaan
sebelum lu panen. Tapi ya tetap aja chemical residue-nya udah pasti ada di situ kan. Bahan kimia seberapa? Exactly. Maksudnya dan glyphosate ini menarik. Jadi kita ngomong dulu background dari glyphosate. Glyphosate itu dulu dibuat oleh namanya perusahaan Monsanto. Oke. Perusahaan kimia besar agrochemical di US namanya Monsanto. Setelah itu sekarang dia udah dibeli sama Bayer, perusahaan agrochemical gede di Jerman, udah dibeli ini Monsanto. Jadi Monsanto ini, glyphosate ini sedang banyak sekali kasus-kasus pengadilan di US yang dimana mereka itu dituntut karena petani-petani yang menggunakan glyphosate itu tidak pernah dikasih tahu bahwa it is heavily linked dengan satu specific cancer, yaitu non-Hodgkin lymphoma. Bahasa Indonesianya mungkin yang membaca ya mungkin Kanker darah. Ya, jadi kan non-Hodgkin lymphoma adalah sejenis kanker darah gitu loh. Jadi petani-petani itu nggak dikasih tahu bahwa exposure terhadap glyphosate yang kronik secara kronis dan jangka waktu tertentu, lu bisa naikin resiko itu. Akhirnya mereka dituntut. Sekarang mereka tuh udah settle out of court banyak. Gue nggak tahu apakah kasusnya itu masih berjalan atau enggak, tapi mereka itu banyak settling out of court. Apa itu settling out of court? Artinya mereka minta yang nuntut, lu jangan tuntut, lu cabut tuntutan, gue bayar lu. Itu kan secara tidak langsung adalah admission of guilt ya. Lu mengakui ya, karena semua data-data itu jelas bahwa itu link dengan itu loh. Jadi kan kita begitu lihat lagi. Ini apa itu kanker darah? Maksudnya itu kan dimulai dari white blood cell ya. Itu kan sel darah putihnya kita. Itu kan berarti semacam specific sort of like autoimmune response and akhirnya badan lu menyerang diri lu sendiri. Inflamasi karena kan itu berhubungan dengan your immune system. Ya bagi gua sangat-sangat tidak aneh. Maksudnya kan sangat-sangat tidak aneh kalau seandainya itu link dengan irritable bowel disease lah, gluten intolerance dan segala macam. Jadi ya itu hipotesis yang sudah mulai terbentuk. Sebenarnya mungkin bukan gluten ya, tapi maybe it's not the gluten. Tapi karena ada herbicide ini yang menginduce itu loh. Jadi ya lu berasa bahwa you're gluten intolerant. Bisa jadi ini efek samping dari residue herbicide itu. Oke. Ya. Mungkin sebelum lanjut lebih jauh ya kok. Ini ada pertanyaan juga. Sebenarnya tuh perbedaan intoleransi gluten, penyakit celiac disease ya. Sama sensitivitas gluten non celiac. Nah, jadi kan itu mungkin bisa lu bakalan ngecek, mungkin dia cek sih ya. Mungkin dia cek gimana immune response lu, karena ada kayak IgG test, yang food dimana lu tes food intolerance, alergi gitu ya, food allergies. Nah kan dari situ kalau begitu lu merespon bahwa oke, ini lu merespon bahwa oke ini lu ada bermasalah dengan gluten, IgG lu naik terhadap gluten atau wheat, ya lu langsung tahu oke ini kemungkinan dari itu. Tapi kan balik lagi ke kenapa sekarang semua banyak sekali permasalahan kita di pencernaan kan, kayak celiac disease, non celiac, terus apalagi Crohn's disease, irritable bowel disease, gluten intolerance dan segala macam. Bagi gue sih simple ya. Kalau kita ngelihat kenapa pencernaan kita bermasalah, kenapa pencernaan gue sama lu gak pernah bermasalah bro sekarang? Kenapa? Ada minat. Betul, because you are eating the right thing. Karena kita gak makan yang aneh-aneh gitu loh. Begitu lu mulai makan yang aneh-aneh, ya semua penyakit itu keluar kan, yang seharusnya itu nggak ada. Ya ini gue sakit lah, ini GERD lah, ini semua man. Jadinya gitu. Jadi sebelum kita itu gimana ya? Kalau menurut gue sih, gue bukannya bilang bahwa tidak ada semua penyakit kayak irritable bowel disease dan segala macam. Tapi in my opinion, itu pasti di-induce oleh sesuatu yang kita konsumsi. Begitu kita mulai pelan-pelan, gak usah pelan-pelan, begitu kita drastically hilang aja semua penyakit, makanan-makanan sampah itu, makanan ultra processed, itu roti-rotian lah, kue. Gini, lagi-lagi, kalau teman-teman mau membantu neraca perdagangan Indonesia, lu stop aja makan yang tepung-tepungan itu ya, tepung-tepung terigu ya, roti, you stop it. Karena itu semua impor. You are really importing itu yang dulu kita nggak makan gitu loh. Ya udah, lu begitu hilang itu kemungkinan besar lu akan jauh lebih oke. Ya kan, just fix your food, lu makan aja, prioritasin real food dengan animal protein, dengan serat sedikit, lu beli buah-buah lokal. Kalau mau beli daging, beli aja daging lokal. Ya sesekali daging impor juga I think it's fine lah, sesekali. Tapi ya mix and match, yang penting real food gitu. Oke, mungkin sekalian terakhir nih kok ya, gimana cara orang itu kalau misalnya
Oke, dia sudah terdiagnosa kena gluten nih, kan. Langkah pertamanya mungkin yang step awal, ya mungkin perlahan atau gimana, atau mungkin mesti minum obat, mungkin dan dari sisi suplemen juga gimana? Oke, nomor satu yang harus kita lakukan adalah teman-teman clear out dulu pantry-nya teman-teman sama kulkasnya teman-teman. Lu hilangin dulu semua makanan-makanan yang proses, sugary stuff, lu gula-gulaan itu lu clear dulu semua. Lu ke supermarket atau lu ke pasar, stok aja daging, buah sedikit, sayur sedikit. Lu mulai dari situ. Lu kalau mau snack-snack yang beneran kacang-kacangan, mungkin almond, mete, atau kacang tanah juga is fine. Tapi secara umum sih, in general gue sih suruh lu limit aja snack. Begitu kita mulai dengan itu, gue yakin perlahan-lahan semua itu akan hilang. Permasalahan pencernaan itu. Permasalahan dengan obat-obat yang obat-obatan untuk pencernaan, dia itu tidak menyembuhkan, bro. That's the problem. Dia itu cuma menutup gejala. Apa yang terjadi kalau misalnya lu konsumsi yang obat-obat untuk pencernaan itu ya? Ya nomor satu adalah begitu lu tidak konsumsi, ya gejala itu akan naik lagi, ya kan? Iya, ketergantungan karena lu tidak menyelesaikan permasalahan utamanya. Permasalahan utama apa yang lu makan. Nah, kalau misalnya lu berpikir bahwa oke, gue tetap makan sampah, tapi gue makannya coba obat-obatan. Lama-kelamaan kan dosisnya kan naik kan. Karena lu menjadi resistance terhadap obat itu. Yang kira lu jadi satu obat, jadi 2 obat, jadi 3 obat, tapi lu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada adalah lu mengumpulkan semua side effect obat itu. Jangan salah, semua obat itu ada side effects-nya. Jadi kan you're collecting the side effects tanpa lu menyelesaikan masalah itu. Itu sih. Oke, jadi sebelum teman-teman, mengira gimana ya, solusi pertama adalah kalau lu punya masalah pencernaan adalah perbaiki dulu apa yang lu makan. Bersihin dulu kulkas lu, lemari makanan lu, semua makanan sama dikeluarin dulu. Stop dulu makan yang bener. Dimulailah dari situ. Semoga bermanfaat.